Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkah dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa melihat dunia ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan nama saya Ananda Sultana Nasifa dengan NIM 2103128 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas B. Baiklah, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Ghibah. Teman-teman yang berbahagia, ghibah ataupun menggibah sangat erat hubungannya dengan remaja zaman sekarang. Dan yang lebih terkhusus lagi, yakni dengan para remaja muslimah. Pintar sekali syaitan menggoda remaja yang pemikirannya masih labil dan mereka yang masih mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Gosip itu syaitan selipkan secara semu pada obrolan spontan para remaja. Padahal kegiatan menggibah, menggosip, ataupun yang sejenisnya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentu kalian akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang." Teman-teman yang berbahagia, dari potongan ayat di atas, secara terang-terangan Allah melarang hal yang disebut dengan ghibah. Bahkan ditegaskan sekali lagi bahwa ghibah itu diibaratkan seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Apakah kita tidak merasa jijik? Remaja zaman sekarang apabila sedang berkumpul dengan teman-temannya yang katanya ingin membahas tentang pelajaran ataupun kerja kelompok, secara langsung ataupun tidak langsung, secara sengaja ataupun tidak sengaja, 90% dari mereka yang berkumpul itu akan membicarakan hal yang akan mengarah ke ghibah ataupun gosip. Ghibah itu buruk lagi haram. Apabila kita menggunjingkan orang lain, maka kita akan mendapat dosa, dan secara tidak sadar amal baik kita pun akan berpindah kepada orang yang kita gunjingkan itu. Bahkan, ghibah dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena apabila orang yang kita gunjingkan itu tahu, tidak menuntut kemungkinan akan semakin renggang hubungan antar keduanya. Mungkin bisa jadi saling membenci, dan ukhuwah Islamiyah antar keduanya pun akan hilang. Padahal memutus silaturahmi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan berghibah kita melakukan pelanggaran atas 3 pasal berlapis, dan itu pasal dari Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya lebih tinggi dari hukum undang-undang. Lantas, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam kegiatan ghibah yang pelaksanaannya secara tidak langsung disamarkan oleh syaitan? Ketika ada obrolan yang mengarah ke ghibah, marilah kita mengingatkan teman-teman kita yang sedang berghibah itu untuk berhenti, karena ghibah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan sesama itu dianjurkan oleh Allah. Apabila kita telah mengingatkan mereka, tetapi mereka menghiraukan kita, maka marilah kita tinggalkan obrolan itu dengan meminta izin yang sopan. Lalu kita isi jam kosong kita dengan hal yang positif. Dan insya Allah yang presentasi berhasilnya lebih tinggi, yaitu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha melindungi dan Maha penyayang. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita juga akan semakin terjauh dari ghibah. Teman-teman sekalian,
Cukup sekian ceramah singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian dan bisa diambil sisi positifnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa ilahil wakil. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.